sering mendengar istilah pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN. Yang menjadi pertanyaannya, apa sih hakikatnya? Nah, secara garis besar, pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN adalah upaya kita untuk mewujudkan pendidikan nasional di Indonesia. Jadi, bukan hanya sekedar mata pelajaran biasa. PKN memiliki peran yang sangat penting. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membangun karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Keren kan? Tujuannya jelas, supaya kita menjadi bangsa yang cerdas. Nah, di dalam pembahasan bab kali ini, kita akan belajar beberapa hal penting. Pertama, kita akan paham apa itu sebenarnya pendidikan kewarganegaraan. Kedua, kita akan melihat sejarah singkat perkembangannya. Dan yang ketiga, kita akan mengerti apa saja fungsi dan tujuan dari PKN itu sendiri. Jadi, PKN itu bukan hanya teori, tapi juga praktik dalam membentuk generasi muda. Materi selanjutnya ialah pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari istilah asing yaitu civic education. Nah, Dik Arif mengemukakan selain istilah civic education, ada istilah lain yang maknanya ditunjukkan sebagai pendidikan kewarganegaraan yaitu civic dan citizenship education atau education for citizenship. Istilah civic merupakan konsep yang bukan dari negara kita, melainkan dari bahasa Yunani. Secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu civicus yang diartikan citizen atau penduduk dari sebuah kota dalam bahasa Latin polis. Nah, secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Numan Somantri mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai seleksi dan adaptasi dari lintas ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan-kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai tujuan pendidikan. Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu yang pertama sebagai bidang kajian ilmiah dalam ilmu pendidikan, dan yang kedua sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal dan non-formal, dan yang ketiga sebagai pembudayaan atau enkulturasi dalam konteks kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan. Dalam perkembangannya, pendidikan kewarganegaraan mengalami beberapa kali perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki isi dan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Kemudian, dalam kurikulum tahun 1968, istilah civic dan pendidikan kewarganegaraan digunakan secara bertukar pakai. Misalnya, dalam kurikulum SD, ada 2 istilah yang perlu dibedakan, yakni kewargaan negara dan kewarganegaraan. Seperti dibahas oleh Somantri, istilah kewarganegaraan merupakan terjemahan dari civic yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik atau good citizen. Pada kurikulum tahun 1975, istilah pendidikan negara diubah menjadi pendidikan moral atau PMP, yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta
perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi dari saya, terima kasih. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah 1. Untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. 2. Untuk meningkatkan ketahanan nasional. 3. Untuk menumbuhkan kepedulian sosial terhadap masyarakat atau sesama. Yang keempat, untuk memahami konsep-konsep kewarganegaraan. Yang kelima, untuk membentuk warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan aktif dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang keenam, untuk mencapai keberhasilan pendidikan nasional. Yang ketujuh, untuk membentuk warga negara yang demokratis. Yang kedelapan, untuk mengembangkan sikap peduli terhadap bangsa dan negara. Dan yang kesembilan, untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.